Oke, jadi kita lihat ya situasi geopolitik di dunia sekarang. Ya kita tahu US dan Iran ini masih belum kunjung selesai. Dan di sini gue akan bilang ke kalian bahwa jangan untuk simpen cash. Ya ini mungkin sedikit kalian bingung gitu ketika gue bilang jangan simpen cash. Tapi ini bukanlah opini dari gue pribadi ya. Ini opini dari Warren Buffett. Jadi tema hari ini adalah jangan simpen cash. Ya, opini dari Warren Buffett. Cash itu akan turun ya ketika situasi tensi geopolitik terjadi. Kita akan bahas kenapa ya. Karena negara itu akan cenderung untuk melakukan yang namanya inflasi. Kalau kita lihat nanti, gue akan tunjukin chartnya. Jadi M2 money supply ini lagi naik ya. Jadi uang yang dicetak semakin banyak. Kenapa? Karena mereka perlu pembiayaan untuk perang. Ya. Jadi cash itu adalah aset terjelek. Ya. Dan gue akan jelasin sebetulnya fungsi cash dalam portofolio supaya kalian ngerti ini nanti. Jadi jangan anggap cash ini sebagai cuman, oh ini gue nunggu di saat nanti turun. Bukan untuk itu. Warren Buffett itu terkenal untuk bilang selalu beli produktif aset. Ya. Di saat perang. Yaitu seperti misalnya dibilang farmland, aset keras. Jadi ini yang harus dilakukan. Ketika terjadinya perang, kalian harus justru punya produktif aset. Jadi apa yang diakibatkan oleh ini? Ketika money supply naik, purchasing power akan turun. Atau bisa kita sebutnya daya beli ya. Jadi ketika purchasing power dari cash itu turun, nilainya akan tergerus ya. Kita udah lihat sekarang nilai cash di sekeliling dunia ya. Mata uang yang kita sebutnya mungkin frontier atau emerging market ya, itu semuanya turun ya. Kita mulai dari Filipina punya mata uang, kita lihat dari Thailand punya uang, ya Malaysia punya uang, bahkan Indonesia punya rupiah. Semua akan turun. Kenapa? Karena secara global kita bisa lihat dari percetakan uang, nanti gue akan tunjukin USD dan terutama yuan ya. Jadi ini yang sedang terjadi. Dunia ini gue rasa selalu sama ya, selalu ada musim ya. Ada musim panas, ada waktunya musim dingin. Ketika musim panas, kita harus bisa gitu untuk panen ibaratnya. Dan itu harus kita simpan untuk siapkan musim-musim seperti ini yang gue sebutnya musim dingin. Jadi dunia ini lagi mau masuk ke musim dingin. Karena gue udah bilang ya, ini memang siklus selama 100 tahun sekali. Kita tahu pandemi itu juga 100 tahun sekali. Dan sekarang terjadi nih. Ibaratnya ini nggak cuma perang di satu front. Ya ini bukan cuma US, Iran, dan Israel. Tapi kita lihat juga ada Rusia, Ukraina, ya dan banyak perang-perang yang lain yang terjadi di saat yang bersamaan. Nah, kita akan bahas dulu ya, fungsi dari cash sendiri ya. Fungsi dari cash di dalam sebuah portofolio itu apa? Cash itu utamanya untuk menyimpan yang namanya likuiditas, supaya kita punya liquidity. Di sini gue nggak expect kalian orang yang super kaya ya. Ketika kalian udah jadi orang yang super kaya, misalnya kalian punya aset 100 miliar, kalian misalnya punya rumah 10 miliar, kalian bisa ngambil yang namanya home equity line. Rumah kalian bisa ambil lagi equity-nya keluar untuk menjadi cash. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi fungsi cash untuk 99% orang yang nonton ini adalah untuk menjaga likuiditas. Ya, itu fungsi cash yang pertama. Fungsi cash yang kedua itu apa? Kalau untuk kalian semua, yaitu kebutuhan darurat. Jadi ini untuk kalian ngerti juga dalam memanage sebuah portofolio, memanage aset kalian ketika kalian mulai berinvestasi. Ini contohnya apa? Kita selalu bilang di sini 3-6 bulan ya. Jadi misal kalian punya gaji 10 juta nih, gaji ya 10 juta. Ini kalian pengeluarannya 5 juta gitu. Misal kalau kalian ngomong gaji kalian 10 juta, pengeluaran kalian 10 juta, itu artinya gaya hidup kalian terlalu tinggi dan harus diturunin. Tapi ketika kalian punya ibaratnya pengeluaran 5 juta, kalian bisa simpan 5 juta, ya kan? Jadi minimal kalian punya dana darurat berapa? 15 juta, ya. Sampai 30 juta, ya. Apakah perlu lebih ketika kalian pengeluaran cuma 5 juta? Jawabannya enggak. Tapi ini masih tergantung ya, ketika kalian punya pekerjaan tetap, seberapa cepat kalian bisa mencari pekerjaan yang lain, ya. Cuman idealnya kalian bisa simpan 15-30 juta, dan itu sudah cukup untuk posisi cash, ya. Dan fungsinya cash itu apa untuk orang-orang seperti ini? Jadi ketika kalian dipecat, ini kalian tidur lebih tenang. Tidur tenang. Ya. Ini fungsi utama cash. Ya. Fungsinya ini. Nah, kita akan bahas. Lalu kalau ini fungsi yang benar, ya, ini benar nih. Fungsi yang salah dari cash itu apa? Ya, ini fungsi yang salah, kita tulis di bawah sini. Fungsi yang salah dari cash adalah ini, nunggu koreksi.
Kenapa? Karena kalau kalian adalah ekonom terjago di dunia sekalipun, tidak bisa kalian time the market, nanti akan gue jelaskan. Gitu. Kita ngomong by data, fakta, dan angka. Ya. Mau kalian time the best, kalian nggak akan bisa time the market. Kenapa? Karena ketika kalian nunggu koreksi, kalian kehilangan 20 hari terbaik dalam setahun di market, kalian kehilangan 50%, ya. Dari total expected return yang kalian akan dapatkan. Ya, jadi misalnya S&P itu bisa return 11% per tahunnya. Ketika kalian kehilangan 20 hari terbaik, returnnya akan hilang dalam 50%. Gitu, signifikan. Dan apakah kalian bisa time 20 hari terbaik? Gue rasa nggak mungkin. Gitu. Gue pun nggak bisa. Ya, dan ini nggak ada yang bisa. Makanya paling terkenal adalah time in the market. Waktu kalian di dalam market itu lebih baik dibanding waktu kalian nggak di dalam market. Ya, jadi pertanyaannya ketika kalian punya uang, ya ini udah tercapai dana daruratnya, kalian bisa tidur tenang, kalian punya likuiditas. Jawabannya adalah fungsi cash di portofolio kalian sudah cukup. Karena Warren Buffett pernah bilang di shareholder letter tahun 2013 ke istrinya. Ya. Ketika Warren Buffett meninggal, dia suruh 90-10. Ya. Jadi 90 itu ditaruh di S&P 500. Ini will-nya dia ya. Ini bukan opini dia. Ini yang dia tulis di letternya. Kalau dia meninggal, asetnya diapain untuk istrinya? Nggak dititip di hedge fund, nggak ditaruh di Berkshire, ditaruh di S&P 500. Dan 10% ini ditaruh di US Treasury. Ya. Jadi bahkan untuk istri dia cuma siapkan 10%. Ya. Jadi menurut gua kalian ketika sudah punya cash yang cukup, salah untuk kalian punya cash ibaratnya untuk hanya menunggu koreksi. 2, kalian ngerasa oh valuasi terlalu tinggi. Memang kalau kita lihat S&P, kalian bisa pakai yang namanya CAPE ratio untuk tahu gitu kan, forward PE-nya berapa segala macam. Cuman kalian tuh bukan kebanyakan di sini 99% yang nonton, itu bukan experience investor. Kalau kalian benar-benar ngerti gimana cara valuasi S&P 500, ya kalian udah nggak nonton ini gitu. Ya. Jawabannya kalian nggak bisa timing the market. Kalian nggak tahu kapan valuasi tinggi, kapan valuasi rendah. Jadi it's always better untuk put uang kalian untuk bekerja ya secara langsung. Dan ini juga ya, ini kesalahan besar nih, yaitu nunggu resesi terus. Ya, jadi fungsi cash itu likuiditas, kebutuhan darurat, tidurnya tenang. Ya, yang bukan fungsi dari cash adalah nunggu koreksi, ngerasa valuasi terlalu tinggi, nunggu resesi. Ini semua masuk ke dalam bracket market timing. Ya, nggak ada orang cenayang yang bisa tahu market itu mau kemana. Nggak bahkan the best hedge fund di dunia bisa tahu ya S&P itu mau naik atau turun besoknya. Dan kita kan coba bahas di sini ya. Market itu selalu ada yang namanya resesi ya. Jadi kalian lihat di sini, oke? Ketika bull market ya, average-nya selama 5,3 tahun itu plus 254%. Bear market average-nya ya minus 31%. Artinya apa? Apakah lu bisa timing untuk selalu beli di sini? Kayak gini gitu. Lu orang paling jenius di dunia yang bisa beli di semua titik ini? Jawabannya enggak, ya. Nyatanya, kenaikan dari setiap bull market itu selalu lebih tinggi dibanding penurunan bear market ya. Kenaikan S&P bull market lebih tinggi dibanding drawdown-nya. Artinya apa? Dalam jangka waktu yang panjang, kalian akan selalu menang. Dan ini data dan fakta yang ada, gitu. Susah sekali untuk membit return seperti ini gitu. Dari kalau kalian hold ibaratnya cash ngelawan S&P, ketika kalian punya cash nih, kalian pegang cash di sini nih misalnya nih. Kalian bisa untung nih dalam waktu segini kalau kalian pegang cash ibaratnya. Jadi dalam waktu 1 sampai 5 tahun, kalian mungkin untung pegang cash 30% of the time. Tapi kalau kita ngomong sampai plus dari 20 tahun berinvestasi, hampir nggak pernah cash itu menang. Kemungkinan cash menang itu 0%. Ya. Karena ini datanya terbukti, ya. Kalian lihat, kalau kalian hold-nya panjang, ini 12,3 tahun ini 841%. Lalu ada drawdown di sini, 47%. Dia naik lagi 121%. Ada drawdown lagi di sini. Ya. Jadi, timing the market adalah kesalahan berpikir, kesalahan logika. Ya. Kita perlunya aset alokasi. Jadi, gue udah ajarin, kalau kalian belum nonton video sebelumnya. Kuncinya bukan timing the market, tapi aset alokasi. Kalau kalian takut dengan portofolionya Warren Buffett tadi 90-10, kalian bisa kurangin gitu loh. Oke, lu mau yang amannya 50%, yang beresiko 50%. Cuman yang beresiko ini memang bisa turun gitu. Ini kita ngomong public equity dunia ya. Kalian lihat ini drawdown-nya. Ya, bisa 20, 30%. Tapi over dari 20 tahun, dan gua rasa kalau lu punya jangka
investasi, ya lu mau berinvestasi sebuah aset, ya harus lu punya mindset yang panjang sekali. Lu nggak bisa berinvestasi dengan ekspektasi tahun depan untung atau 2 tahun lagi untung. Bisa jadi lu invest sekarang di S&P, 3 tahun lagi koreksi, gitu loh. Ya. Dan itu juga nggak ada yang tahu, gitu. Mau orang bilang ini overvaluation di sini, lu beli di sini pun, lu tarik sini, lu masih untung, gitu loh. Ya. Ketika lu pegang cash terlalu banyak, ada yang namanya opportunity cost, ya. Karena lu bisa mendapatkan return, ya. Lu bisa mendapatkan return ini, ya. Jadi ketika cash banyak, ada opportunity cost yang lu harus tahu. Ini penting sekali, ya. Nah, seberapa banyak lu mau ketinggalan dari opportunity cost ini, ya. Dibanding lu berinvestasi langsung, uangnya taruh untuk bekerja di market. Dan kalian tahu, untuk create semua return ini, ya, 3,7% dari saham itu create 100% dari gain value marketnya. Lu bisa pilih nggak 3,7% saham ini? Ya. Jadi sulit sekali. Kalau kalian mau beating the index, hanya 3,7% yang ngebikin hampir 100% dari market value-nya. Di financial market, ya, lu harus punya kerendahan hati untuk tahu apa yang lu bisa tahu dan apa yang lu nggak bisa tahu. Ya. Kalau di sini dia bilang, oke, gue bisa timing kok S&P ketika PI-nya 34, gue jual, ketika PI-nya di bawah, gue beli. Sekarang gue tanya sederhana, lu ngerti nggak konsep yang namanya Sharpe ratio, Sortino ratio, Kalmar ratio? Kalau itu aja lu nggak bisa jawab ke gue sekarang, jawabannya lu nggak akan pernah bisa beat the market. Ya. Karena orang-orang paling pintar di dunia yang berkompetisi untuk ngalahin ini, dan mereka pun banyak yang kalah selama 10 tahun, apalagi 15 tahun. Makin panjang kalian tarik, makin susah untuk kalian beat the index. Ibaratnya lu nggak berani tiba-tiba operasi diri lu sendiri kan, karena lu nonton di YouTube, oh cara jadi dokter seperti ini. Tapi gue bingung ya, di dunia investasi, kalian merasa kalian bisa jadi profesional investor, ya. Gue di sini sebagai profesional investor, ini hal yang gue lakukan setiap hari. Gue optimisasi portofolio gue setiap hari, gue ngikutin berita itu setiap hari, ya. Setiap malam sebelum gue tidur, setiap gue bangun pagi, itu yang gue lihat adalah berita, gitu. Dari berbagai macam source berbayar yang banyak. Apakah lu siap jadi orang seperti itu? Dengan lu bisa dapetin return yang sama kok. Gitu. Hanya dengan berinvestasi, dengan disiplin. Karena musuh paling besar dari diri lu adalah biasanya diri lu sendiri. Musuh dari berinvestasi seperti ini tuh apa? Yaitu tidak disiplin. Ketika kalian di sini, kalian pengen ngerasa, oh lu bisa jual sini, beli sini, ya kan? Jual sini, beli sini. Kalau orang bisa kayak gitu, semuanya jadi kaya gitu. Jawabannya nggak ada yang bisa. Lu harus bisa tahan drawdown-nya. Lo harus lihat punya time horizon yang panjang. Lo berinvestasi bukan cuma untuk 1-2 tahun, tapi 10-20 tahun ke depan. Kita harus punya mental untuk selalu jadi pelajar di market. Ya, gue pun 11 tahun di sini, gue selalu punya mentalitas belajar. Makanya kenapa gue bikin video-video seperti ini adalah format untuk gue sendiri belajar. Ya, apa yang sedang gue pikirkan, gue sharing di sini. Karena gue adalah seorang capital allocator. Pekerjaan gue setiap hari ini gue punya pool of capital, gue harus ngapain dengan uang gue sendiri. Ya, dari situ gue mendapatkan uang. Dan dari situlah gue berpikir. Gitu. Makanya setiap hari yang gue pikir adalah gimana caranya gue construct portfolio yang lebih efisien dibanding sebelumnya. Dan pikiran-pikiran itu gue sharingkan di sini. Apa yang gue temukan, data-data tentang market itu akan gue sharingkan di sini sebagai format gue belajar juga. Supaya kalian bisa ngerti. Gitu. Oh, caranya seorang capital allocator tuh mengalokasikan capital tuh seperti ini. Caranya seorang investor berinvestasi itu seperti ini yang benar. Ketika lu ngerasa lu udah pintar, lu bisa timing semua di market gini. Itu di saat lu jatuh, ya kan? Yang coba begini timing udah banyak banget. Kalau dari dulu yang pinter-pinter LTCM, Long Term Capital Management, ya, hancur. Mereka employ 90 PhD untuk coba nebak ini. Nggak bisa, gitu, ya. Karena market itu, ketika kalian udah ngomong market public, market luar negeri, ada yang namanya efficient market hypothesis, EMH. Memang manusia itu punya greed, punya fear, dan banyak argumen bahwa market tidak efisien. Tapi kalau gue rasa, market luar negeri sudah efisien. Mungkin di Indonesia tidak. Ya, kalau market Indonesia belum EMH. Tapi kalau kita ngomong market di luar negeri, ini udah dibuktikan banyak sekali paper, ya. Dan susah, ya. Tidak ada bukti bahwa orang itu bisa mengenerate alpha secara konsisten tahun ke tahun.